Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yadi Ramdhani, guru di SMP Negeri 1 Sidamuli, Kabupaten Pangandaran. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, jurusan Seni Budaya di LPTK Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran uji kinerja dengan materi berkarya seni lukis kelas 9 di SMP Negeri 1 Sidamuli. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap untuk belajar hari ini? Ya. Kondisinya sehat semua? Alhamdulillah. Sehat. Oke, sebelum memulai pembelajaran, akan baiknya kita berdoa. Yang pertama, berdoa untuk kedua orang tua kita, mudah-mudahan yang masih ada selalu kesehatan. Yang misalkan ada yang sudah tiada, mudah-mudahan mendapatkan hidup tetap yang paling indah yang paling sempurna oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, untuk guru-guru kita, ya, sudah banyak memberikan ilmu kepada kita. Yang ketiga, yaitu untuk kalian sendiri sebagai generasi muda dan generasi penuntut bangsa, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh dan salehah. Untuk penolak, kita mulai. Penolak dapat diakhiri. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang masih dalam mata pelajaran seni budaya, tetapi kita khusus kepada berkarya seni lukis. Nah, sebelumnya Bapak akan bertanya, waktu kelas 7 dalam seni budaya khusus seni rupa yang kalian belajar apa saja? Sebelum melukis pasti ada apa dulu? Sketsa berarti termasuk berapa? Menggambar. Dalam menggambar yang kalian pelajari, menggambar apa saja? Pemandangan, hewan, flora, fauna, ada yang kurang? Alam. Ya, jadi menggambar, dari menggambar kita kepada melukis. Kita dulu, masih ingat sekarang? Ya. Salam. Siapa untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Sebelum kita cek, Bapak akan ngecek biasanya. Cek kerapihan. Silakan laki-laki berdiri. Ada yang berdiri, tapi ada yang pakai aksesoris. Ada. Silakan dilepas. Jangan biasakan pakai aksesoris di sekolah. Ada yang nggak pakai dasi? Kenapa? Nggak ada yang hitam. Kenapa sih? Kita pinggang aman? Aman. Oke, berarti nanti pertemuan selanjutnya harus lebih rapi dari pertemuan sekarang. Mulai duduk. Laki-laki boleh duduk, silakan. Perempuan boleh berdiri. Perempuan aman, ada yang nggak pakai dasi? Ada pakai yang pinggang? Oke, silakan duduk boleh. Nah, buku tulis sudah siap? Alat tulisnya sudah siap? Buku gambarnya di bawah? Ada yang di bawah? Ada siapa? Ada tempat selanjutnya di bawah. Apakah kalian pernah lihat gambar-gambar tersebut? Di mana? Di buku? Di sekolah? Di rumah pernah lihat? Ya seperti ini pernah lihat di rumah? Belum. Pernah lihat? Nah, lihat gambar apa? Kalau yang ini pernah lihat? Bapak tanyakan, apakah kalian pernah mendengar mengenai seni lukis? Pernah? Jong yang pernah. Apakah kalian pernah mendengar seni lukis? Karena apa itu seni lukis?
Ungkapan perasaan. Cung satu orang. Ya, Bu. Melukis adalah ungkapan perasaan yang diluapkan ke dalam gambar atau lukisan. Sip. Ungkapan perasaan ya. Diluapkan ke dalam gambar. Gambar. Dan yang kedua, apakah kalian pernah membuat lukisan? Nah, di mana? Oh, saya di sekolah pernah bikin. Tidak, benar, tidak pernah. Jujur, tidak pernah. Pernah melukis dinding? Pernah coret-coret. Nah, ini kompetensi dasar dan kompetensi yang akan kita pelajari, yaitu tetap nanti akan dibagi dua. Yang kompetensi dasar KI 1 biasa membahas tentang pengetahuan yang akan kita jelaskan berupa materi. Kalau KI 4 berarti tentang keterampilan. Nah, sebetulnya apa sih manfaat dari seni lukis menurut kalian? Mengasah otak. Terus? Mengungkapkan perasaan. Menggunakan perasaan. Terus? Berimajinasi. Terus? Biasanya kalau kalian meluapkan perasaan, kadang lewat nyanyi, betul? Ya, lewat goresan, betul? Nah, berarti apa manfaat seni lukis? Meluapkan emosi. Nah, yang Bapak rasakan manfaat dari dalam seni lukis satu, menghilangkan stres. Apa yang kalian rasakan bisa dilukis di sana. Apapun bentuknya, pokoknya kalian bisa mengeluarkan emosi di sana. Yang kedua yaitu mengungkapkan ekspresi diri. Apa yang ada dalam pemikiran kalian, apa yang menjadi luapan emosi kalian bisa diungkapkan dengan melukis. Terus manfaat menurut kalian sebetulnya di dunia aslinya manfaat dalam lukisan apa sih? Belajar melukis. Sebetulnya ada manfaat yang lebih dari dunia nyata. Bahwa lukisan itu sebetulnya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih berharga. Nah, yang lihat? Nah, biasanya suka ada di pinggir jalan melukis atau kan warna itu bagian melukis atau mulutnya itu kan manfaat dalam tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu satu, konsep seni rupa dan seni lukis, mendefinisikan berbagai pengertian seni lukis, terus mengelompokkan berbagai jenis lukisan berdasarkan tema lukisan, terus mengidentifikasikan berbagai aliran karya seni lukis, terus mengidentifikasi berbagai macam-macam alat dan bahan yang akan kita gunakan, terus tekniknya, dan kita belajar dari teknik berinovasi menjadi sebuah karya seni lukis. Ini materi pembelajaran hari ini yaitu satu, pengertian seni lukis, yang kedua tujuan berkarya seni lukis, yang ketiga gaya dan aliran seni lukis, terus tema, alat dan bahannya yang digunakan, terus teknik dalam lukis. Metode pembelajaran hari ini kita akan melakukan satu, tanya jawab dan diskusi kelompok. Jadi nanti akan ada diskusi kelompok dan ada yang presentasi. Penilaiannya di sini ada penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ya, kalian bisa baca apa yang menjadi poin-poin terpenting dalam penilaian. Nah, ini kadang-kadang yang kita sulit untuk membedakan. Apakah pendapat kalian terhadap ketiga gambar tersebut? Ada yang bisa mengungkapkan? Ada? Tidak. Tidak. Apakah termasuk ke dalam karya seni lukis yang ketiga gambar tersebut? Tidak. Cung yang iya. Cung yang tidak. Tidak semuanya. Yang ini apakah ke dalam gambar, menggambar atau melukis? Menggambar. Kenapa menggambar? Karena menggunakan krayon. Yang sini, apakah menggambar atau melukis? Cung yang menggambar. Cung yang tinggi. Cung yang melukis. Yang ini, apakah melukis atau menggambar? Melukis. Cung yang melukis. Wah, cung yang menggambar. Nah,
berarti Bapak akan tanya. Ya, tapi perhatikan dulu video berikut ini. Jadi apakah yang dimaksud dengan seni lukis? Kalian kan tadi sudah bisa membedakan dari ketiga gambar dan kita perkuat dengan video yang ditampilkan. Jadi apakah yang dimaksud dengan seni lukis? Yuk, ada yang bisa menyimpulkan? Ya, kita dapat nilai nih lumayan. Tadi anggun 1. Terus sama 1. Ada lagi? Silakan. Biasanya mempunyai keunikan atau ciri khas tersendiri. Terima kasih Keisha. Yang lain. Lukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara pengungkapannya diberikan melalui karya dua-dimensional di mana unsur-unsur pengambilan karya dua-dimensional dengan garis, warna, dan bentuk. Wah, berarti dimensinya dua dimensi dan menekankan pada unsur garis, bidang, warna. Oke. Kita bahas bareng-bareng apa yang disebutkan oleh teman kalian adalah seni lukis. Ingat, seni lukis merupakan cabang dari seni rupa, yang dimana cabang seni rupa dibagi menjadi 3. Apa aja 3 teh? Seni murni, serapan, seni militer. Seni murni berarti mengungkapkan kepada penekanannya kepada apa? Murni, datang murni. Ya, asli dari berarti lebih kepada ekspresi dalam diri. Dari dalam seni murni tersebut terus dikomunikasikan berupa simbol visual yang penuh makna. Contoh kasusnya kalian kalau lihat rambu-rambu lalu lintas itu berupa simbol visual yang di dalamnya mempunyai makna. Simbolnya berupa gambar, sedangkan maknanya dalam isi gambar tersebut yang secara tersirat atau tersurat. Tersirat. Komunikasi itu berapa tadi yang disebutkan bahwa ada unsur rupa yang penekanan pada titik, garis, bidang, bentuk, warna. Komunikasi visual ini ditekankan kembali menjadi ekspresi jiwa, emosi, dan gagasan. Terus di sini dari ekspresi jiwa kita disempurnakan kembali dengan imajinasi, ya, emosi, kelanturan, dan intensitas tebak, titik, warna. Dan ditekankan kembali tadi kata Keisha, yaitu ada seorang gaya yang menjadi ciri khas dari tiap orang. Oke, segitu dulu dimengerti. Oke, bisa dilanjut? Nah, ini contoh dari eksplorasi unsur garis. Jadi dari garis juga bisa menyimbolkan makna. Garis lengkung berarti kepada keanggunan yang mulia. Angguli. Terus garis hijau berarti kepada gaya. Nah, ini tujuan dari seni lukis kita bagi menjadi 4. 1, religius. 2, ekspresi. Yang ketiga, kritik sosial. Dan yang keempat, komersial. Aliran seni lukis nanti dibagi 2 dalam gaya representatif dan gaya non representatif. Gaya representatif adalah sesuai dengan keadaan nyata. Ini contohnya 1, naturalis, 2, realis.
Romantik menekankan pada romantisme, terus ekspresionisme berarti ekspresi jiwa. Impresionisme yaitu berupa kesan, impres itu dari kesan. Terus surrealis, nah ini yang menggambarkan seperti alam mimpi. Gaya non representatif. Tadi ada lukisan ini yang ditunjukkan pada waktu video. Ini termasuk gaya non representatif yang menekankan pada mana, memandang bahwa ekspresi jiwa tidak dapat dihubungkan dengan objek apapun. Nah, menurut kalian apakah lebih sulit menggambar abstrak atau lebih sulit menggambar realis? Justru kebalikannya. Abstrak itu lebih sulit dari kata menggambarnya. Karena di sini ada menonjolkan warna dan nah ini tema dalam lukisan manusia dengan dirinya. Jadi si pelukis dengan dirinya sendiri dilukiskan kembali. Terus manusia dengan manusia lain, terus manusia dengan alam sekitarnya, manusia dengan alam benda, manusia dengan aktivitasnya, dan manusia dengan alam airnya. Alat dan bahan yang kita gunakan, cat akan dibagi beberapa macam. Yang berbasis air, ada yang berbasis minyak. Krayon bisa digunakan? Bisa. Kata siapa tadi krayon tidak bisa digunakan dalam melukis? Tidak tahu. Kuas, sudah mengenal kuas? Ya. Terus pisau palet pernah lihat? Fungsinya hampir sama dengan kuas untuk mencampur warna di dalam kanvas. Palet suka menggunakan? Tidak, berarti langsung kalau emang yang pengeluaran di meter ini. Kanvas pernah lihat? Nah, ini teknik dalam melukis. Ya, ada beberapa teknik cat air atau akuarel berarti sifatnya transparan. Teknik plakat berarti dia menutup bidang tebal. Teknik pisau palet menggunakan pisau palet jadi ambil cat ya kayak tukang makhluk. White release menggunakan titik-titik dot. Terus teknik lukisan bertekstur, teknik ekspresi goresan ekspresif. Kalau teknik mozaik dengan teknik yang kalian waktu SD tempel itu mozaik. Kalau lukisan kaca melukis di atas media kaca. Gitu dulu mengerti? Ada yang ditanyakan? Nah, prosedur dalam melukis nanti akan dibagi menjadi beberapa. Satu, memunculkan ide gagasan. Tetap ada ide gagasan. Terus membuat sketsa dari ide gagasan yang berupa abstrak. Di sini abstrak kelihatan, kita tuangkan ke dalam sketsa. Terus menentukan media berkarya, bahan dan alat juga dipertimbangkan. Terus menentukan teknik, dan terakhir adalah finishing, menyempurnakan. Tugas kelompok seperti yang tadi, penilaian akan dibagi ada tugas kelompok dan presentasi kelompok. Kita akan buat terdiri dari 3 sampai 4 orang, kelompok 1 dan seterusnya. Sudah? Sudah. Nanti untuk modul dan LKPD pertemuan 1, kalian bisa menggunakan Chromebook yang ada di meja kalian, boleh dibuka. Dalam Chromebook tersebut nanti ada bahan ajar dan LKPD dari pengumpulan tugas pertemuan 1. Sebelum mengerjakan, kita penekanan di sini dulu. Gunakan referensi yang tepat dan mendukung. Contohnya boleh menggunakan buku paket atau boleh mencari referensi lain di internet. Tetapi asal bisa dipertanggungjawabkan apa yang kalian kerjakan. Nanti selanjutnya dalam kelompok tolong bagi-bagi tugas masing-masing. Nah, tapi sebelumnya dalam kelompok komplit semua. Siap tidak? Siapa yang tidak sekolah? Bisa. Kenapa? Sakit. Yang lainnya aman? Dan Bapak lihat sekretaris agenda kelas. Ada. Dan
Pengumpulan LKPD nanti juga di media yang sama, yaitu di Google Drive, dan pengerjaan untuk LKPD di Google Doc. Ini LKPD pertemuan 1 yang kita kerjakan. Bahan aja juga di sini ada. Kalian boleh buka segala sesuatu tentang seni lukis. Pengumpulannya di pengumpulan LKPD pertemuan 1. Mengerti? Boleh, berarti dari sekarang boleh dikerjakan LKPD-nya. Bagi-bagi tugas, siapa yang cari materi atau sumber, siapa yang bagian mengisi, siapa yang bagian menggambar. Nanti dalam tabel nomor 4, ide gagasan itu apa yang kalian ingin angkat. Contohnya misalkan teman kalian ide gagasannya akan melukiskan pantainya, indahnya pantai Pangandaran, itu termasuk pada ide gagasan. Terus tema lukisannya, berarti apa tema lukisan kalau misalkan menggambarkan indahnya pantai Pangandaran? Nah, berarti manusia dengan alam. Alirannya yang akan kalian pakai apa? Alirannya bukan aliran dalam sketsa, tapi alirannya akan nanti dikembangkan kepada berkarya seni lukis. Pak, saya mau misalkan pengen alirannya impresionisme, hanya menampilkan kesannya saja, boleh. Bapak saya mah naturalis, boleh. Bapak saya mah realis, enggak. Tekniknya berarti apa? Teknik itu akan ditentukan kepada alat dan bahan yang kalian gunakan. Misalkan ini Bapak akan menggunakan bahannya kaca, berarti tekniknya apa? Lukisan. Nanti silakan lanjut.
silakan. Ini kelompok anggur mau presentasi, yang lain tolong diperhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kata saya, satu yang Ini merupakan termasuk ke dalam seni lukis. Mengapa jelaskan? Ya, karena semua karya seni atas mengandung makna tersendiri dan memiliki ciri khas pada setiap karya. manusia dengan aliran lukisan, alat dan bahan, cat, minyak atau akrilik, kuas, palet, Yang lain diperhatikan. teknik, lakar, unsur visual yang menonjol, garis, detail pada lukisan, manusia dengan alam sekitarnya, aliran lukisan, ekspresionis, alat dan bahan, cat minyak atau akrilik, kuas, palet, dan kanvas, teknik, goresan ekspresif. Menurut pendapat kamu, jelaskan pengertian dari seni lukis. Seni lukis merupakan cabang dari seni rupa yang cara melupakan PA diwujudkan melalui karya dua dimensi, di mana unsur-unsur pokok dalam karya dua dimensional adalah garis, warna, dan bentuk. 4. Buatlah sebuah ide dan gagasan ke dalam sebuah sketsa lukisan dengan memperhatikan tema, bahan, dan alat, teknik, serta aliran sesuai dengan kreativitas kalian. Ide atau gagasan: melukis pemandangan alam yang nyata sehingga perbandingan perspektif, tekstur atau warna serta gelap terang dibuat dengan seteliti mungkin. Tema lukisan: manusia dengan alam sekitar, aliran lukisan atau realisme, alat dan bahan, kanvas, pensil, penghapus, cat akrilik atau cat air, kuas, palet, teknik akuarel, warna transparan. Oke, ini hasil kerja dari kelompok anggun, kelompok 1. Dari hasil kerjanya ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Cukup? Kalau cukup boleh sama anggun atau sama perwakilannya boleh ditutup. Cukup sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang seni lukis. Menurut Anda, pakar gaya seni rupa tersebut termasuk kreatif lukis? Bapak jelaskan. Ya, karena dia iman contoh gambar tersebut merupakan sebuah bentuk yang membuat jiwa kita itu larut di dalamnya. Karya tersebut juga memiliki keunikan atau ciri khas dan makna tersendiri yang mengandung unsur visual. Dan hasil pengamatan saya pada kolom berikut mengenai 1. Unsur visual yang menonjol adalah warna, tema lukisan, manusia dan aktivitasnya, aliran lukisan, realisme, alat dan bahan, cat minyak atau cat akrilik, kuas, palet, dan kanvas, teknik, lakar. Menurut pendapat kamu, jelaskan pengertian dari seni lukis. Jawaban lukis adalah konstruksi rupa yang karya seni rupanya digambarkan pada bentuk dimensi. Biasanya memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Seni lukis melibatkan ekspresi, emosi, dan gagasan yang meliputi seluruh bentuk. Pemanfaatannya bisa menggunakan stres, menggunakan ekspresi diri, dan dapat dijadikan Buatlah sebuah ide dan gagasan dalam sebuah sketsa lukisan dengan memperhatikan tema, bahan dan alat, teknik, serta aliran sesuai dengan kreativitas kalian. Jadi gagasan untuk pemandangan alam dan nyata adalah kalimat yang Tidak gagasan melukis pemandangan alam yang nyata, salah kalimat yang subur dan asli. Tema lukisan, manusia dan alam. Aliran lukisan, naturalisme. Alat dan bahan, kertas, pensil, dan penghapus. Teknik, akuarel. Sketsa. Ya. Ada pertanyaan untuk kelompok Lisa? Tidak ada. Nah, tidak ada, boleh ditutup. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.
Anda, apakah dari contoh karya seni rupa tersebut termasuk ke dalam seni lukis? Mengapa? Jelaskan. Ya, karena masing-masing karya tersebut memiliki makna dan mengandung unsur-unsur visual. Seni lukis adalah cabang seni rupa yang karya seni rupanya digambarkan pada bidang dua dimensi. Ciri khas ini didasarkan pada tema, corak atau gaya, teknik, bahan, serta bentuk karya seni tersebut. Buatlah sebuah ide dan gagasan ke dalam sebuah sketsa lukisan dengan memperhatikan tema, bahan, dan alat teknik serta aliran sesuai dengan kreativitas kalian. Ide atau gagasan melukis pemandangan pantai dengan mengembangkan imajinasi dari apa yang kita pikirkan. Tema lukisan manusia dengan alam sekitar, aliran lukisan naturalisme, alat dan bahan kertas, pensil, pewarna, teknik akuarel atau pewarna atau warna transparan. Oke, dari kelompok 4 saya menanyakan Kan itu tekniknya kan teknik akuarel. Kok di alat dan bahannya nggak pakai cat? nggak pakai cat. Silahkan dijawab, boleh dijawab. Ya, kenapa? Tidak tahu. Ada lagi? Tidak ada? Ada yang mau? Tidak ada? Ada? Bisa? Enggak? Cukup? Boleh ditutup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah presentasi, yang belum dilewati kita bisa lanjut dalam pertemuan selanjutnya. Ya, tetap penilaian sudah jelas sama Bapak. Kemampuan berargumen, kemampuan mengungkapkan pendapatnya, ketegasan dalam suara juga ditilai. Ya, jadi kasihan yang lain pengen mendengarkan tapi kurang adanya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Baik, sebelum ditutup, nanti Bapak membagikan lembar refleksi pembelajaran hari ini. Nanti biar orang boleh menuliskan apa yang ada di sini sesuai pendapat masing-masing. Dan mungkin satu orang sama pendapatnya. Punten ke-11 ya, soal pembelajaran materi yang dikuasai apa, terus yang kurang dikuasai apa. Nah, dari nanti itu akan dikerjakan, ya, dikerjakan nanti dikumpulkan kembali. Ya. Satu refleksi satu orang, nggak mungkin satu kelompok. Karena itu adalah pendapat masing-masing. Ya, enggak. Nanti yang itu boleh di-upload juga atau misalkan di buku tulis dulu boleh. Nanti kita. Ya, kita dulu. Nah, kesimpulan hari ini, ya kita simpulkan bareng-bareng apa yang kita dapatkan dari pertemuan sekarang. Yaitu seni lukis merupakan cabang dari seni rupa yang karyanya berupa dua dimensi. Penekanannya berapa? Unsur pokok dalam. Nah, terus tema, kita penekanan pada tema. Tema adalah ide gagasan atau kepikiran yang akan dituangkan kepada karya seni lukis. Jadi hari ini kita akan baru belajar tentang pembuatan tema. Dan untuk pembuatan pertemuan selanjutnya, ini biasanya kalian tunggu-tunggu. Terima kasih. Tapi ada tugas nanti dari pertemuan sekarang kita kembangkan lagi, yaitu tentang buatlah sketsa sesuai tema, aliran, teknik, bahan,
sesuai dengan keinginan diri sendiri, manfaatkan bahan yang ada di lingkungan sekitar kalian, misalkan limbah-limbah yang ada. Ya. Nah, nanti kalau ada yang pertanyaan boleh dalam ya boleh dalam grup. Nah, untuk menunjang referensi ini kalian boleh mencari referensi yang lain. Searching boleh di internet atau di mana sebagai referensi untuk pembuatan tugas. Ada yang ditanyakan? Cukup. Bagaimana pembelajaran hari ini? Puas? Baik. Kalau begitu untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat ya dan menjadi bekal untuk kalian kedepannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.